Halo Rangers, balik lagi bareng gue Vicky. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang head unit Android. Tapi sebelum itu gue ingin sampaikan bahwa di sini kami tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun atau brand apapun, tapi kita di sini ingin melakukan little eksperimen untuk dapat di-sharing ke kalian semua. Banyak banget yang tertarik dengan head unit Android karena harganya lebih murah ketimbang head unit branded. Dan muncul juga pertanyaan, lebih baik head unit Android yang murah atau yang mahal? Secara fiturnya sama aja. Nah, di video kali ini gue akan jelasin ke kalian tentang perbedaannya. Let's go! Oke Rangers, pada dasarnya semua head unit Android itu lebih mengutamakan di bagian fiturnya ketimbang hasil suaranya. Dan jangan lupa, untuk brand akan menentukan dari kualitas produknya loh. Sebagai contoh, di sini gue punya 3 brand, Momentum, Mirai, dan Tokyo. Dan ketiganya punya ukuran layar 10 inch. Oke, perbandingan yang pertama kita akan bahas dari segi harga. Untuk head unit Momentum memiliki harga Rp2.050.000. Sedangkan Mirai memiliki harga Rp4.250.000 dan Tokyo memiliki harga Rp6.500.000. Dan untuk selanjutnya yaitu operating system. Head unit Momentum memiliki OS Android 9, sedangkan Mirai dan Tokyo sama-sama memiliki OS Android 10. Untuk RAM dan memori, head unit Momentum memiliki RAM 2GB dan memori internal 16GB. Sedangkan Mirai memiliki RAM 2GB dan memori internal yang lebih besar yaitu 32GB. Dan terakhir Tokyo memiliki RAM 4GB dan memori internal 64GB. Oke, kita masuk ke bagian fitur, di mana masing-masing head unit tentu memiliki fitur yang berbeda-beda juga. Sebagai contoh, untuk Momentum sendiri, dia punya fitur Play Store, di mana kalian bisa mengunduh aplikasi di situ. Selain itu, dia punya fitur Bluetooth, radio, aplikasi musik seperti Spotify dan Joox, dan juga aplikasi movie seperti Netflix, View, dan juga mirroring. Nah, untuk head unit Mirai sendiri, dia punya aplikasi Play Store, di mana kalian juga bisa mengunduh aplikasi di situ, aplikasi Bluetooth, radio, musik, aplikasi movie seperti Netflix juga dia ada, mirroring, dan yang gak kalah penting, Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, yang terakhir head unit Tokyo. Head unit Tokyo punya fitur Play Store, kalian juga bisa mengunduh aplikasi di situ. Fitur Bluetooth yang memungkinkan kalian bisa telepon dengan menggunakan Bluetooth atau mendengarkan musik dari handphone kalian menggunakan Bluetooth. Ada fitur radio, fitur musik seperti Spotify dan Joox, dan juga fitur aplikasi movie seperti Netflix, View, dan juga yang tidak kalah penting fitur mirroring, Apple CarPlay, dan Android Auto. Selanjutnya gue akan bahas tentang masing-masing desain dan layarnya. Ketiganya seperti kalian bisa lihat nih, bentuknya hampir mirip seperti trapesium. Namun ketiganya punya UI yang berbeda-beda. Ya kalau gue sih lebih suka UI-nya punya Tokyo, secara lebih keren. Tapi balik lagi nih, semua itu selera kalian masing-masing. Jadi untuk UI mana yang lebih bagus? Untuk Momentum, dia memiliki layar IPS HD screen. Untuk resolusinya sendiri, Momentum hanya support HD 1080. Dan Mirai dan Tokyo punya resolusi yang lebih tinggi, yaitu 1024x600, di mana tentunya SD-nya akan lebih kelihatan lebih jelas. Nah, yang gak kalah penting selanjutnya adalah untuk settingan audionya. Untuk head unit Momentum dan Mirai sama-sama memiliki equalizer 10 band, sedangkan untuk Tokyo sendiri punya settingan 32 equalizer band, di mana di situ kamu bisa lebih banyak lagi untuk nyetingin frekuensi equalizernya.
Nah, kalian udah lihat sendiri kan perbedaan yang signifikan antara head unit murah dengan head unit mahal. Nah, jadi kalian pilih yang mana nih? Antara head unit murah atau head unit yang mahal? Balik lagi ke kebutuhan dan budget kalian. Tapi kalau gue personal, gue akan lebih memilih head unit dengan RAM yang besar dan juga memori yang besar. Karena gue nggak pengen head unit gue jadi lemot dan gue suka download aplikasi di head unit gue. Dan kebetulan gue sendiri adalah user dari head unit Android. Dulu pas zaman awal-awal head unit Android muncul, gue udah cobain tuh di mobil gue. Tapi sayangnya RAM-nya waktu itu masih 2GB dan belum ada yang RAM 4GB. Ya sebenarnya sih gue ngerasa fine-fine aja, walaupun terkadang masih suka ada lag sedikit. Tapi sekarang gue lagi pakai head unit Tokyo. Gue pakai head unit ini udah sekitar 6 bulanan dan gue ngerasa puas sama head unit ini. RAM-nya udah 4GB dan memori 64GB, bikin gue bisa pakai head unit ini tanpa lemot dan gue bisa download aplikasi sesuka gue. Contohnya nih, gue sendiri untuk nonton film suka dari 4 aplikasi kayak Netflix, iFlix, View, dan streaming di video. Selain itu, karena gue udah punya anak dan anak gue masih umur 1 tahun, jadi gue selalu stokin video anak di dalam head unit Tokyo tanpa harus khawatir kehabisan memori. Nah, jadi antara head unit yang RAM kecil dan RAM besar jelas berbeda di performanya. Kalau untuk RAM yang besar, kita nggak akan merasa lemot lagi. I will always give you the sweetest parts of me. 'Cause you're the tip to my top, the key to my lock, you're my breakfast in the morning. You're my up to my down and the cream of my crown, and you're everything I want. You got that sweet, sweet, sweet honey, and I want it sweet, sweet, sweet honey. You got that sweet, sweet, sweet honey, and I want it sweet, sweet, sweet honey. So give it to me. Kalau kalian berminat untuk ganti head unit kalian bisa hubungi tim sales kita. Kalian bisa berkonsultasi sesuai kebutuhan kalian, dan kalian juga bisa tanya-tanya tentang head unit Android lebih lanjut. Oke, sekian video kali ini. Gue Vicky pamit undur diri. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. And I will be a smoke, oh, if you my cigarette. And I will be a sunshine.